Kalau misalnya ada pertanyaan, siapakah Menteri Pendidikan terburuk sepanjang sejarah negara kita berdiri? Mungkin pemain di kepala aku bakal ngejawab Pak Nadiem. Karena Pak Nadiem ini sampai sekarang aku nggak paham. Pak Nadiem ini please Pak berhenti bermimpi seolah-olah sistem pendidikan di negara Finlandia itu bisa diterapkan di negara kita di Indonesia. Karena sampai sekarang Bapak itu masih melanjutkan program-program adaptasi dari negara Finlandia. Contohnya kayak kurikulum Merdeka ya. Kalau kalian mau tahu apa hasil dari kurikulum Merdeka, kemarin tuh di Agustus kemarin tuh viral ya, banyak siswa SMP itu yang nggak bisa baca. Ya inilah hasil dari kurikulum Merdeka tersebut. Di mana siswa atau pelajar itu betul-betul merdeka. Kamu bayangkan, siswa itu udah nggak ada lagi ujian-ujian, udah nggak ada lagi ujian nasional, nggak ada lagi perankingan. Terus sekolah-sekolah yang menggagalkan siswa untuk naik atau naik kelas atau jenjang berikutnya dicap sebagai sekolah yang gagal. Ya kombinasi-kombinasi tersebut yang ngebuat siswa itu udah nggak ada lagi semangat untuk belajar. Mereka itu nggak ada lagi stres di kepalanya yang ngebuat mereka itu harus belajar supaya mereka bisa lulus ke jenjang pendidikan berikutnya. Belum lagi kita ngomong guru ya. Di kurikulum sekarang tuh guru itu ribetnya minta ampun administrasinya. Karena ribet administrasinya, mereka itu udah nggak fokus ngajar lagi. Gimana menghasilkan siswa yang cerdas, sementara guru itu disibukkan dengan administrasi-administrasi yang nggak penting. Sementara tugas mereka mengajar itu jadinya terabaikan. Coba gimana? Belum lagi kita ngomongin sistem zonasi. Sistem zonasi ini sampai sekarang ini masih diterapkan. Dan aku nggak tahu kenapa sistem zonasi ini masih diterapkan. Padahal sistem zonasi ini baru bisa proper ya. Baru bisa layak diterapkan ketika indikator-indikator pendidikan tertentu dulu bisa dipenuhi dulu. Contohnya infrastruktur pendidikan. Let's say contoh deh sekolah lah. Infrastruktur pendidikan sekolah ya. Aku yakin ya. Sekolah SMA lah. Sekolah SMA. 30% atau lebih kecamatan-kecamatan di Indonesia 30% atau lebih itu pasti nggak punya sekolah SMA negeri. Gimana mau menerapkan zonasi? Tapi sementara sistem zonasi ini harus diterapkan nasional, coba. Gimana tuh? Kayak gitu-gitu. Jadi Pak Nadiem ini berhenti mengadaptasi sistem pendidikan Finlandia ke Indonesia. Karena negara kita dengan Finlandia itu jauh berbeda, Pak. Di mana Finlandia itu penduduknya cuma 5 jutaan, Pak. Di negara kita itu 280 juta. Di Finlandia GDP per kapita 55.000 Pak USD. Di negara kita cuma 5.000 USD. Terlalu jomplang. Jadi sistem pendidikannya itu juga nggak bisa disamakan dengan negara kita dengan negara Finlandia. Kalau Bapak mau contoh itu contoh negara kayak Cina, Korea. Ya kalau perlu contoh India Pak. Mereka tuh kayak lebih proper sistem pendidikannya. Yang saya tahu juga di Cina dan Korea itu siswanya itu benar-benar di-push supaya mereka itu belajar. Karena mereka harus lolos ujian-ujian tertentu. Sementara di negara kita, siswanya itu ya main-main aja lah, nggak mau belajar. Karena nggak ada lagi ujian-ujian yang harus mereka lewati supaya mereka lolos. Dan saya yakin, Bapak ini nggak bakal dipilih lagi sama Pak Prabowo di kabinet berikutnya. Karena selama Bapak menjadi menteri, kualitas pendidikan kita itu menurun, Pak. Sekian dari saya, thank you.